Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Triana. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Maitir Majahal Yaci. Di sini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Lia Nuraini SHMH yang akan menjelaskan tentang tata cara penulisan serta dokumen pembuatan spesifikasi paten. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu paten. Paten ini merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penemu invensi ataupun inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Paten ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Lalu invensi yang dapat dipatenkan. Tidak semua invensi itu dapat dipatenkan. Dia memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama itu tentang invensi yang memiliki nilai kebaruan atau pengembangan dari teknologi yang sebelumnya. Lalu, invensi ini tersebut tidak sama dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya di dunia ini atau pengembangan dari teknologi yang sudah ada. Lalu yang ketiga ini tentang memiliki langkah inventif. Suatu invensi berbeda dengan discovery, yaitu invensi memiliki langkah inventif di mana pada proses menciptakan sesuatu yang benar-benar baru berasal dari ide seseorang. Misalnya seperti kemarin ada vaksin COVID-19 dan ada teknologi kereta cepat maupun sedotan fleksibel. Sedangkan Discovery ini adalah menemukan sesuatu yang sudah ada di alam yang belum pernah ditemukan oleh siapapun. Misalnya seperti penemuan mineral alam, spesies binatang maupun dan lain-lain. Invensi tersebut tidak dapat diterapkan dalam industri harus dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak, berulang-ulang dengan kualitas yang sama. Lalu selanjutnya itu ada tujuan dari hak paten. Dari hak paten ini ia memberikan atau perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten. Yang kedua ini mewujudkan iklim yang baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri. Lalu memberikan intensif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkan. Dan yang terakhir ini adalah sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi yang lebih lanjut. Lalu, dalam membuat hak paten atau tata cara pendaftaran hak paten ini memerlukan surat yang perlu diisi dan dilengkapi. Yang pertama ini adalah surat pernyataan kepemilikan invensi. Yang kedua ini adalah deskripsi paten. Yang ketiga atau yang terakhir ini adalah surat pernyataan pengalihan kepemilikan invensi. Lalu untuk next selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengisi atau mendaftarkan tentang tata cara pendaftaran hak paten tersebut. Ini merupakan surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor tersebut. Yang bertanda tangan di bawah ini merupakan pendaftaran yang dilakukan oleh inventor. Itu dia akan menyebutkan pada nama, alamat, maupun email, dan kewarganegaraannya ini apa saja. Dan dalam ini menyatakan bahwa invensi yang berjudul ini adalah milik saya, dan tidak meniru invensi orang lain. Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini merupakan contoh dari surat pernyataan kepemilikan invensi. Nah, selanjutnya, ini merupakan tata cara tulis pembuatan spesifikasi paten, yaitu ia menggunakan ukuran pada ukuran A4 80 gram untuk gambar A4 100 gram. Itu pengetikan, menggunakan jenis huruf, itu bilangan satuan, jarak barisnya ada berapa, 1,5 pasti, dan batas tepinya ada berapa, terus alinea baru, itu setiap alinea dimulai dengan baris yang menjorok ke kanan ke dalam teks sebanyak 6 ketukan dari batas kiri. Dan pemanggalan kata disesuaikan dengan pedoman ejaan yang disempurnakan dengan EID. Lalu juga ada penomoran, yaitu penomoran bab, yaitu semua bab ini harus diberikan nomor dengan menggunakan angka romawi besar. Itu diletakkan di tengah-tengah marga
di tengah-tengah margin atas. Lalu kemudian disusul dengan judul bab di bawahnya dengan jarak 2 spasi, ditulis dengan huruf kapital dan diatur supaya simetris horizontal tanpa diakhiri dengan titik. Lalu juga ada persamaan-persamaan yang ada disajikan pula dengan menggunakan itu nomor persamaan, yaitu nomor urut persamaan, reaksi kimia, dan lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam kurung dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan, yaitu format penomoran sama dengan penomoran tabel. Ini ada contohnya. Dan menggunakan bahasa, itu bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang baku itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Lalu juga dan bentuk kalimatnya itu digunakan bentuk pasif, tidak diperkenankan menampilkan orang pertama atau orang kedua seperti saya, penelitian, aku, kami, kita, ataupun engkau. Penyajian ini ucapkan terima kasih pada kata pengantar, kata saya diganti dengan penulis. Dan yang ketiga ini adalah istilah. Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia atau yang diadopsi. Jika terdapat istilah yang asing yang tidak memiliki pedoman padanannya dalam bahasa Indonesia, tulislah dengan huruf miring untuk istilah itu. Lalu yang keempat, yang sering terjadi adalah kesalahan yang sering terjadi. Ini adalah kata pengantar penghubung seperti sehingga dan sedangkan tidak boleh dipakai memulai suatu kalimat, yaitu kata depan, misalnya pada, sering dipakai, tidak pada, tempatnya, misalnya diletakkan di depan subjek sehingga merusak susunan kalimat. Yang ketiga ini ada kata di mana dan dari sering kurang tepat pemakaiannya dan diperlakukan tepat oleh kata where and of dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, bentuk yang demikian tidaklah baku dan jangan dipakai. Yang keempat ini adalah awalan ke dan harus dibedakan dengan kata depan ke dan di. Ke dan di. Yang kelima itu ada tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. Yang keenam ini penerjemahan yang kurang sesuai atau yang terlalu dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan IID ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu ada penggunaan bahasa novel atau puisis, misalnya ini seperti penggunaan IC 555 sebagai asilator dapat menghasilkan osilasi yang manis dan serasi bila dihubungkan dengan IC TTL. Lalu yang terakhir ini adalah kalimat terjemahan yang membingungkan sehingga terjemahan yang terletak ini kata-kata perkataannya tidak sesuai dengan konteks kalimat. Seperti dijumpai pada buku-buku terjemahan Erlangga ataupun Alex Media Komputindo. Untuk menghindari hal ini, maka yang perlu dilakukan adalah untuk membaca ulang kalimat terjemahan dan buat kalimat sendiri yang sederhana dan mudah dimengerti. Lalu juga ada penulisan nama penulis yang diacu dalam uraian ini. Penulis yang dituliskan diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya saja dan diikuti oleh kode daftar pustaka atau superscript yang tulisannya hanya bahan acuan tersebut. Hingga penulis lebih dari 2 orang, hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan diikuti oleh dan kawan-kawannya dan diikuti pula oleh kode daftar pustakanya. Ada surat pernyataan pengalihan hak atas invensi yaitu yang bertanda tangan di bawah ini. Tuh, ada bisa diisi ada nama, pekerjaan, alamat, dan dalam hal ini bertindak atas nama para inventor yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu selaku para inventor dari invensi yang berjudul ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai para inventor. Bersama ini menyatakan pengalihan atas invensi tersebut di atas kepala, diisi nama, alamat, telepon, dan email. Demikian surat ini dibuat secara sadar dan supaya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagai mestinya. Itu adalah penerima hak dan menggunakan materai. Dan selanjutnya ini adalah deskripsi, yaitu kita sini menaruh judul invensi yang mau kita inventorkan, yaitu pada bidang teknik invensi. Invensi ini mengenai, yaitu diisi dengan judul invensi. Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan penjelasan judul invensinya tersebut dan menjelaskan tentang latar belakang invensi. Invensi ini telah dikenal dan digunakan untuk ini invensi teknologi yang berkaitan dengan juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada hak paten ini dengan judul titik-titik di mana diungkapkan titik namun invensi tersebut terdapat kekurangan. Nah, di sini adalah merupakan deskripsi dari paten tersebut, yaitu kurang sebagaimana diungkapkan pada paten nomor sekian.
invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan di atas dengan cara tersebut. Uraian singkat invensi, yaitu tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya, khususnya titik judul invensi, di mana suatu judul invensi ini sesuai dengan invensi ini terdiri dari A, B, C, dan C. A, B, dan C yang dicirikan dengan dapat dipakai sebagai klaim. Dan ini merupakan dari deskripsi dari judul invensi tersebut. Yang pertama diklaim itu suatu judul invensi yang terdiri dari satu dua dan sebagainya, dicirikan dengan sebagainya, dan judul invensi sesuai dengan klaim satu, di mana merupakan klaim penurunan dari penjelasan dari yang tercakup pada klaim satu. Yang ketiga itu judul invensi dan sebagaimana dan seterusnya sesuai dengan jumlah klaim yang diinginkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.